Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku ke-6 Sosiologi Terapan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yohanes Firsa Sakarman, kelas Sosiologi B semester 7, dosen Bali Doktorandus Arislambai MSI, mata pelajaran Sosiologi Terapan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pada review kali ini saya akan mereview secara umum berkaitan dengan isi buku ke-6 Sosiologi Terapan yang berjudul Sosiologi di Usia Internet. Baik, langsung saja. Studi internet sering menjadi usang antara menulis dan publikasi. Sebagian besar pekerjaan akademis tentang topik ini sedang berlangsung panas di internet. Seperti yang kita kenal sekarang, masih virtual dalam pengertian Deleuzian, tidak dibentuk sebagai kekuatan yang memaksa dalam kehidupan modern. Berbelanja secara royal, beasiswa yang muncul dicetak pada tahun-tahun terakhir abad ke-20 adalah bagian dari upaya awal untuk berteori dan memahami teknologi, yaitu muncul secara tiba-tiba, baik di mata para sarjana maupun populis ceramah. Perkembangan internet sebagai teknologi, media, dan ruang sosial memiliki tanggapan akademis yang baik dan benar melampaui itu. Di atas dekade terakhir, seluruh sifat dan bentuk internet telah berubah drastis jauh dari akar sejarahnya dalam bentuk komunitas, riset militer, dan akademis yang menuju bentuk komersial dan massa. Para akademis berusaha melakukannya, mensintesis penelitian dan memberikan agenda masa depan untuk penyelidikan empiris di belakang yang tergesa-gesa dan sampai sekarang sebagian besar anakronistik kerangka teoritis para ahli teori awal. Beasiswa yang mendahului dari tempat yang didirikan dalam literatur pendiri studi internet akan segera menemui jalan buntu. Internet dipelajari oleh pendiri yang terkubur jauh di bawah pertambahan saluran dan lapisan internet modern. Visi internet optimis, komunitarian, egaliter, dan partisipatif masih bertindak sebagai ideologi dasar internet, tetapi struktur yang disokongnya tidak lagi mirip dengan yang ada di awal. Dan lagi demikian, sifat keilmuan yang visi-visi masa depan ini lebih awal memiliki penggemar dunia maya di dalam dan di luar akademi, terus mendominasi sebuah agenda penelitian sosiologis ke dalamnya. Pada bagian ini akan membahas posisi internet dalam sosiologi modern, mengingat dampaknya terhadap sosiologi sebagai disiplin ilmu dan alasan mengapa ia menempati posisi yang tidak biasa dalam beasiswa modern. Saya mulai dengan melihat alasan mengapa respon terprogram ke internet terbukti sangat sulit untuk dibuat. Di sini saya berpendapat bahwa internet disipliner sementara kaya vena untuk inovasi dalam penelitian belum memungkinkan berkembangnya agenda yang jelas. Ini dalam kombinasi dengan kultur baru yang meluas telah mempromosikan pandangan dari internet yang mengambil sumber daya yang harus dibangun menjadi topik. Tentu saja kita bisa membaca perhatian Wittgenstein dengan kejelasan sebagai tujuan itu sendiri ketika mempertimbangkan untuk apa sebuah kata. Kita berurusan dengan semantiknya, aspek. Ketika kita mempertimbangkannya dalam kaitannya dengan kata lain, yang kita hadapi fitur sintaksisnya akan menghadirkan kita dari ketidakkonsistenan yang menyedihkan dan tak bersekudan ini berkompetisi atau perdebatan antara penulis yang pada subjek yang sama tidak membicarakan hal yang sama. Studi sosiologi budaya dengan maraknya internet atau lebih tepatnya maraknya berbagai
macam virtual, beberapa teori sosial dan filosofi sakti paling suci telah berlari keluar untuk kemungkinan dibantai. Kontribusi Nicholas Gain sangat besar terhadap internet berkaitan dengan informasi yang berlangsung di halaman jurnal informasi, komunikasi dan kemasyarakatan pada tahun 2005 adalah contoh yang sangat baik dari agenda yang berskala luas ini. Namun, studi komunitas online atau offline lebih bermasalah di hal penting lainnya, yaitu bukti penelitian hingga saat ini kurang lebih terbagi rata antara dua sudut pandang yang berlawanan. Pertama, bahwa internet dan media massa secara lebih umum menyebabkan penurunan komunitas offline, dan kedua, bahwa mereka benar-benar meningkatkan kehidupan offline. Upaya untuk menyelesaikan ini merupakan kebutuhan yang membingungkan. Dalam bukti dan interpretasi telah memicu upaya untuk melakukan atau mengkonsepkan ulang apa yang dimaksud dengan komunitas dalam lingkungan sosiologis. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun demikian, internet telah mengambil alih sebagai metafora yang bekerja paling keras di dunia. Dalam teks akademik, sastra populer, reportase media, dan fiksi representasi, internet muncul sebagai metafora untuk postmodernitas, spiritualitas, kohesivitas sosial, dunia, politik internasional, diri, tubuh, dan bahkan jiwa. Jaringan adalah sekumpulan node yang paling berhubungan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang melekat, fitur-fitur penting untuk bertahan hidup dan sejahtera dalam lingkungan yang cepat berubah. Ini mengapa jaringan berkembang biak di semua domain ekonomi dan masyarakat. Metodologi jaringan merupakan upaya paling awal untuk menggunakan jaringan sebagai konsep sosiologis berasal dari tahun 1930-an, tetapi tidak memenangkan banyak orang yang bertobat dan gagal membangun metodologi yang dikembangkan dengan baik. Masalah-masalah ini sudah teratasi pada tahun 1960-an dengan tulisan para antropolog yang bekerja di Manchester Universitas di Inggris. Scott berpendapat kelalaian Mitchell membuka jalan bagi pemotongan sebelum waktunya. Penelitian jaringan sosial di Inggris setidaknya. Mitchell mengembangkan model program antropologi matematika dan formal jaringan sejauh ini saat ia dengan ketat berpegang pada properti formal dari hubungan dan ikatan yang menolak mengurangi hubungan lebih jauh dari fakta ikatan. Foster berpendapat bahwa ranah media modern sejauh ini masih didasarkan pada pembalikan polaritas posisi ini. Di media kedua usia, penonton tidak bercabang menjadi penonton dan prosedur, melainkan semuanya secara bersamaan. Rasio produser terhadap penonton lebih tinggi, tetapi juga perasaan bahwa ada peran yang lebih jelas dan berbeda antara keduanya menjadi runtuh. Komunikasi pada dasarnya lebih banyak, sedangkan di abad media pertama, penonton adalah subjek individual yang perhatiannya tertuju atau terfokus secara hierarkis pada sumber informasi pusat. Era media kedua ditandai dengan proliferasi hubungan lateral. Untuk melihat internet sebagai teknologi adalah melihatnya secara fundamental sebagai sesuatu atau sebuah artefak dengan lebih banyak atau lebih sedikit properti tetap yang dapat digunakan dengan cara tertentu. Teknologi adalah alat, instrumen yang digunakan orang untuk mencapai tujuan lain selain penggunaan teknologi semata. Dengan demikian, tidak seperti pemandangan internet sebagai ruang publik, di mana hanya penggunaan ruang dan fasilitas di dalamnya adalah tujuan mereka sendiri. Untuk memahami internet sebagai teknologi, perlu melibatkan atau melihat lebih jauh. Melalui itu, untuk menghargai tujuan sosial yang disadari oleh penggunaan dan
pembentukannya, atau begitulah ceritanya. Penelitian terbaru atau inovasi teoritis dalam sosiologi teknologi selama beberapa tahun terakhir telah diarahkan menjauh dari konsepsi teknologi ini. Seperti yang saya mau sampaikan atau ilustrasikan, sosiologi teknologi telah bergeser fokus atau jauh dari pandangan instrumental tentang teknologi yang menuju sebuah atau lebih konsepsi sosiologis yang merendahkan atau menolak substansialisasi teknologi menjadi sesuatu dan sebaiknya mendekonstruksi teknik menjadi proses sosial. Dalam teori aktor network, konstruksi sosial dari teknologi, teori sosial kritis seperti Kaya Feinberg dan penulis menggambar di Bourdieu dan dalam pendekatan studi budaya teknologi, kalimat yang sama muncul. Teknologi dipahami sebagai kristalisasi proses sosial dan tidak terpisah atau tidak dapat dipisahkan dari praktik manusia. Teknologi adalah strategi kekuatan sosial yang digunakan untuk memperluas pengaruh kepentingan dominan melalui tirani nekrotik tenaga kerja. Teori medium bagian kedua dari argumen tersebut adalah bahwa teknologi itu sendiri mengatur persepsi manusia. Seperti yang dikatakan oleh Don Ihde, teknologi mengatur, memilih, dan memfokuskan lingkungan melalui berbagai struktur transformasional. Poin terakhir inilah yang diambil dan diperluas dalam teori medium. Teori medium muncul melalui karya-karyanya dari apa yang kemudian disebut sebagai Sekolah Toronto atau Sosiologi Kanada, maju dalam karya Harold Innis dan Marshall McLuhan. Meskipun McLuhan lebih dikenal luas, kontribusi Innis dianggap sebagai paling banyak oleh sarjana sebagai dasar. Karena itu, dalam pekerjaan Innis yang banyak pekerjaan konseptual yang intinya akan digambar oleh McLuhan. Bagi Harold Innis, seorang sejarawan Kanada, masalah utama dengan teknologi adalah cara mereka mengatur waktu dan ruang teknologi, memberi contoh hubungan waktu dan ruang dalam budaya tertentu pada waktu tertentu, dan dengan cara atau bentuk-bentuk organisasi sosial masyarakat itu. Ini membedakan antara dua jenis media, perpanjangan waktu dan ruang memperluas. Baiklah, terima kasih. Kira-kira itu saja review buku yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada materi-materi yang kurang, harap disampaikan atau diberi masukan ataupun dilengkapi oleh teman-teman sendiri atau mencari informasi tambahan di internet. Baik, saya kira itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.